Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan praktikum spektrofotometri. Kita simak yuk. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Laporan ini disusun oleh pertama yaitu ada Aziza Indah Hidayat, kedua ada Elvira Wahyu Sukmawati, dan yang terakhir yaitu adalah Renva Dwi Andini. Nah teman-teman, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, praktikum ini memiliki tujuan untuk memahami konsep spektrofotometri. Yang kedua yaitu menghitung kadar Mn berdasarkan kurva kalibrasi. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan spektrofotometer untuk keperluan analisis kuantitatif. Yang pertama, dapat digunakan secara luas. Lalu yang kedua, memiliki kepekaan yang tinggi. Yang ketiga, keselektifan cukup baik. Dan yang terakhir, tingkat ketelitiannya cukup tinggi. Cara kerja spektrofotometer secara singkat adalah sebagai berikut. Tempatkan larutan pembanding, misalnya Blanco dalam sel pertama, sedangkan larutan yang akan dianalisis pada sel kedua. Kemudian pilih fotosel yang cocok agar daerah A yang diperlukan dapat terliputi. Dengan ruang fotosel dalam keadaan tertutup, galvanometer dengan menggunakan tombol dark current, pilih H yang diinginkan. Buat fotosel dan lewatkan berkas cahaya pada Blanco dan 0. Galvanometer didapat dengan memutar tombol sensitivitas. Dengan menggunakan tombol transmitansi, kemudian atur besarnya pada 100%. Lewatkan berkas cahaya pada larutan sampel yang akan dianalisis. Skala absorbansi menunjukkan absorbansi larutan sampel. Jenis-jenis spektrofotometer. 1. Spektrofotometer UV vis. 2. Spektrofotometer inframerah. 3. Spektrofotometer resonansi magnetik atau NMR. 4. Spektrofotometer pendar molekuler atau pendar fluor atau pendar fosfor. 5. Spektrofotometer dengan metode hamburan cahaya atau nevelometer, turbidimeteran, dan spektrofotometer Raman. Alat dan bahan. Alat yaitu 1. Labu ukur 100 ml dan 50 ml. 2. Teklu atau hot plate. 3. Tak labu semprot. 4. Instrumen spektrofotometer UV vis double tint. Bahannya yaitu KMNO4 dan Aquades. Prosedur kerja. Pembuatan kurva kalibrasi. Buat satu seri standar mangan yang mengandung 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Isi masing-masing labu dengan 50 ml Aquades. Tambahkan berturut-turut larutan standar Mn 1 ml sama dengan 50 mg. Tambahkan 50 ml reagen khusus atau 75 gram HgSO4 dalam 200 ml Aquades dan 400 ml HNO3 pekat plus 200 ml asam fosfat 85% ditambah 0,35 gram perak nitrat. Diencerkan 100 ml dengan Aquades. Lalu encerkan dengan Aquades sampai tanda batas. Setelah itu pindahkan larutan ke dalam labu enamel.
Kemudian didihkan sampai volume larutan menjadi kira-kira 90 ml. Setelah itu tambahkan lebih kurang 1 gram amonium persulfat. Didihkan sekitar 1 menit atau sampai amonium persulfat larut dengan sempurna. Lalu angkat labu dari pemanas, biarkan kira-kira 1 menit. Kemudian dinginkan dengan cara merendam di dalam air dingin atau dengan air keran yang mengalir. Setelah itu pindahkan ke dalam labu ukur atau tabung Nessler 100 ml. Tepatkan volumenya menjadi 100 ml dengan Aquades. Ukur intensitas warna yang terjadi dengan spektrum pada panjang gelombang 525 nanometer. Setelah itu buat kurva kalibrasi antara absorbansi dengan konsentrasi Mn dalam gram atau liter. Pemeriksaan Mn dalam contoh. Ukur 1. Ukur 100 ml. Contoh masukkan ke dalam labu Enremanger. 2. Tambahkan 5 ml reagen khusus dan 1 tetes H2O2 jika perlu. 3. Didihkan hingga volume menjadi kira-kira 90 ml. 4. Tambahkan 1 gram amonium persulfat. 5. Panaskan kembali 1 menit atau sampai amonium persulfat larut sempurna. 6. Angkat labu dari pemanas, biarkan kira-kira 1 menit. 7. Dinginkan dengan cara merendam di dalam air dingin atau dengan air keran yang mengalir. 8. Pindahkan ke dalam labu ukur atau tabung Nessler 100 ml. 9. Tepatkan volumenya menjadi 100 ml dengan Aquades. 10. Ukur intensitas warna yang terjadi dengan spektrum pada panjang gelombang 525 nanometer. Bandingkan hasil pengukuran atau absorban contoh dengan kurva kalibrasi untuk menentukan konsentrasi mangan dalam contoh. Berikut merupakan data pengamatan. Data yang ditampilkan berupa kurva kalibrasi dengan konsentrasi yang berbeda. Selanjutnya pembahasan. Pada prinsipnya, spektrofotometer adalah bila cahaya monokromatik maupun campuran jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu, dan sisanya diteruskan. Nilai yang keluar dari cahaya yang diteruskan dinyatakan dalam nilai absorbansi karena memiliki hubungan dengan konsentrasi sampel. Dalam percobaan spektrofotometri, kali ini dibuat dengan konsentrasi dari suatu sampel dengan besarnya yaitu 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,6 ppm, 0,8 ppm, dan 1,0 ppm. Kemudian dilakukan absorbansi pada kelima larutan dengan panjang gelombang 525 nanometer. Dari hasil pengamatan dengan spektrofotometer UV phase didapatkan hasil absorbansi berturut-turut yaitu 0,006, 0,014, 0,032, 0,052, dan 0,039. Kesimpulan, dari hasil percobaan spektrofotometri yang telah dilakukan dengan larutan sampel besarnya yaitu 0,2 ppm,
0,4 ppm, 0,6 ppm, 0,8 ppm, 1,0 ppm didapatkan hasil absorbansi berturut-turut yaitu 0,006, 0,014, 0,032, 0,052, dan 0,039. Saran. Adapun saran yang bisa diberikan kepada praktikum ini yaitu alat di laboratorium dilengkapi dan diperbanyak jumlahnya, agar praktikum dapat berjalan dengan lancar dan semua praktik dapat mengerti bagaimana proses penentuan absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.